Tema yang pertama, berita tentang terjadinya hari kiamat. Iqtarabati sa'atu wan saqqal qamar. Iqtaraba telah dekat as-sa'atu hari kiamat, wan saqqal qamaru dan terbelah bulan. Jadi ini kabar tentang dekatnya hari kiamat. Hari kiamat niku dipun bagi wonten kalih macem. Wonten kiamat sughra, kiamat kecil, yaitu matinya seseorang. Ya. Kemudian juga hancur rusaknya sebagian alam, itu kiamat kecil. Terjadi tsunami, gunung meletus, ya, mungkin tanah longsor dan bencana yang lain, ini tergolong kiamat kecil. Kerusakan hanya sebagian alam, matinya seseorang kiamat kecil. Tapi kalau semua makhluk telah binasa, alam semesta telah hancur, itulah kiamat besar. Baik yang kecil maupun besar, dua-duanya akan terjadi. Nek kula jenengan kok mboten ngonangi kiamat besar, alam semesta hancur, semua makhluk hidup mati, kalau kita tidak ngonangi itu, minimal kita akan mengalami namanya kiamat kecil, kematian kita masing-masing. Kita harus sadar bahwa hidup ini tidak selamanya. Kita harus sadar bahwa kita datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Niki nggih. Jadi kiamat telah dekat, wansaqal qamaru dan terbelah bulan. Jika kiamat besar terjadi, bulan yang ada itu akan terbelah. Sebetulnya tidak hanya bulan saja, nanti bintang-bintang akan berjatuhan. Matahari tampak terbit dari sebelah barat. Air laut akan menggelegak, ya. Itu kejadian-kejadian spektakuler saat terjadinya kiamat. Kenapa bulan terbelah? Karena mendekati hari kiamat, nanti orbit bulan kepada bumi, bumi kepada matahari, segala orbit ini akan rusak, sehingga planet-planet dan benda-benda langit akan berjalan tidak tentu arah karena sudah rusak. Sehingga apa? Karena tidak tentu arah, benda-benda langit yang satu dengan yang lain akan terjadi tabrakan. Saat itulah bulan yang besar akan terbelah, bintang-bintang berjatuhan. Matahari tampak dari barat karena apa? Rotasi bumi kita sudah tidak seperti biasanya. Lah niki nggih. Biasanya matahari tampak dari timur karena bumi kita berputar berlawanan arah jarum jam. Lah nanti mendekati kiamat, semua perjalanan bintang, bulan, bumi itu semuanya akan rusak, sehingga semrawut, benda-benda langit akan bergerak tanpa arah, sehingga terjadilah benturan dahsyat antar benda-benda langit. Bulan terbelah. Wa iyarau ayata yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Wa iyarau, dan jika mereka melihat ayatan, suatu tanda, yu'ridu, mereka berpaling, wa yaqulu, dan mereka berkata sihrun mustamir, ini sihir yang terus menerus. Orang kafir apabila melihat mukjizatnya Rasulullah, itu mereka mengatakan ini adalah sihir. Mukjizatnya Rasul dianggap sihir. Dulu pernah Rasulullah punya mukjizat ini, membelah bulan. Jadi bulan yang ada itu langsung dibelah jadi dua bagian. Tapi yang semacam ini orang-orang kafir musyrik menganggap ini adalah sihir yang terus-menerus
tampakkan pada kita. Nah, seperti itu. Al-Quran dibacakan untuk mereka, suaranya indah, kalimat-kalimat tersusun dengan sangat bagus, dianggap oleh mereka ini adalah sihir, ya. Seperti itu anggapan orang-orang kafir musyrik terhadap kemukjizatan Rasul. Tidak hanya pada Nabi Muhammad, pada Nabi Isa orang kafir musyrik juga mengatakan mukjizat itu sihir. Nabi Musa dengan izin Allah menghidupkan orang yang mati. Nabi Isa dengan izin Allah menyembuhkan penyakit lepra, kusta. Orang yang buta bisa melihat. Apa kata Bani Israel? Katanya semuanya itu adalah sihir. Lah niki nggih, tiang-tiang riyen ingkang kafir musyrik tidak percaya adanya mukjizat. Mukjizat itu apa? Kejadian luar biasa yang dimiliki oleh Rasul untuk melemahkan musuh-musuhnya. Itu mukjizat. Kalau dimiliki Nabi namanya irhasami, kejadian luar biasa terjadi pada Nabi untuk melemahkan musuh-musuhnya. Kalau terjadi pada wali niku Jumatan teng Mekah mriko. Wali niku saged melintas di atas laut tidak tenggelam. Lah semacam itu namanya karomah. Kejadian luar biasa yang terjadi pada wali-wali Allah. Ya. Kalau terjadi pada kaum muslimin, kula jenengan ngalami hal yang luar biasa, kecelakaan, tabrakan, mestinya mati, tapi ternyata selamat, ya, tidak terjadi cedera sama sekali. Ini namanya maunah, pertolongan Allah. Kalau terjadi pada orang kafir, delala wong kafir ya hebat, bisa menerobos tembok Cina, ya, bisa lenyap tidak tampak dalam kelihatan pemandangan. Ini ada yang menampakkan seperti itu, bisa menyembuhkan orang yang lumpuh, ya. Bagaimana kalau itu dimiliki orang kafir? Itu namanya istidraj, pengelulu. Nah, terus gangsal niki nggih, wonten mukjizat, wonten irhas, wonten karomah, ya, wonten maunah, wonten istidraj. Ada orang non muslim sekali sentuh penyakit sembuh misalnya. Semacam ini adalah istidraj, pengelulu. Nah niki nggih, dados kula jenengan harus yakin bahwa para nabi rasul punya mukjizat, semuanya punya mukjizat, ya. Termasuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mukjizatnya banyak. Mukjizat yang sampai sekarang ada adalah Al-Quranul Karim. Kenapa ini mukjizat? Karena tidak ada yang bisa menandingi. Jadi semua manusia ditantang oleh Allah. Silahkan kamu kumpul orang-orang yang pinter, silahkan pula diajak dari sebangsa jin untuk membuat semisal Al-Quran, ya. Ternyata sampai hari ini tidak ada orang yang bisa menandingi Al-Quran. Al-Quran itu kalau dibaca enak, kalimat-kalimatnya mudah nggih. Nek kula jenengan maca misale Maulid Dibak niku angel wacanane. Padha tulisane Arab tapi susah. Kula jenengan maca misale napa Manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani angel macane. Tapi Al-Qur'an ini nek kula jenengan pun saged maos suratul Baqarah, Fatihah Baqarah wis diwaca rampung, insyaallah yang lain itu menjadi mudah. Niku setunggal. Nomor kalih, Al-Quran ini tertata baik, layaknya bahasa tinggi dalam sastra, bagus ungkapannya. Yang ketiga, Al-Quran ini isi kandungannya hal-hal yang utama, yang mulia,
ayat demi ayat mengabarkan hal yang baik. Itulah mukjizatnya Al-Quran. Dan Al-Quran ini tidak dibuat oleh Nabi Muhammad. Wong Nabi Muhammad itu Nabiil Ummi, Nabi yang nggak bisa membaca, nggak bisa menulis, tidak sekolah. Lah kok Al-Quran kaya ngene sempurnane. Mustahil ini dari Nabi Muhammad. Maksudnya mustahil ini dibuat oleh Nabi Muhammad. Nah, itulah bukti bahwa Al-Quran adalah mukjizat. Wa kadzabu wattaba'u ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqir. Wa kadzabu, dan mereka mendustakan, wattaba'u, dan mereka mengikuti ahwa'ahum, hawa nafsu mereka, wa kullu, sedang tiap-tiap amrin, urusan, mustaqirun, ketetapan. Jadi orang kafir musyrik itu mendustakan adanya mukjizat, mendustakan Rasulullah, mendustakan Allah, mendustakan datangnya hari kiamat. Lalu apa yang dia ikuti? Mereka hanya mengikuti hawa nafsu mereka. Lah niki, dan itu sudah menjadi ketetapan bahwasanya orang kafir musyrik itu memang enggan berada di jalan yang benar. Mereka mengikuti hawa nafsu. Walaqad ja'ahum minal amba'i ma fihi muzdajar. Walaqad, dan sungguhnya ja'ahum, telah datang pada mereka minal amba'i, sebagian berita-berita, ma fihi, apa yang di dalamnya, muzdajar, ancaman, ya. Orang kafir musyrik itu telah diberi banyak-banyak berita tentang kejadian orang zaman dahulu, kaumnya Nabi Nuh, bagaimana akhir kehidupan mereka, umatnya Nabi Hud, umatnya Nabi Soleh, kaum Ad, kaum Samud, kaum Tuba, bagaimana mereka dihancurkan Allah. Hal seperti ini telah diberitahukan kepada orang kafir, orang musyrik, tapi mereka tidak gentar, tidak takut dengan ancaman-ancaman seperti itu. Mereka tidak istilahnya menganggap adanya kisah sejarah orang-orang terdahulu yang dimusnahkan oleh Allah. Orang nganggep niku tiyang kafir musyrik. Hikmatum balighatun famatu ghanin nudur. Hikmatun balighatun, suatu hikmah yang sempurna, bahwasanya sejarah Nabi Nuh, sejarah Nabi Hud, Nabi Soleh, dan juga nabi-nabi yang lain itu merupakan suatu hikmah yang sempurna, pengetahuan yang tinggi, harusnya diambil pelajaran. Kisah Nabi Nuh itu suatu pengetahuan yang tinggi. Disinilah orang-orang yang menentang Allah dibinasakan. Niku mengandung pelajaran yang sempurna. Tapi orang kafir musyrik sekali lagi tidak mau menganggap itu suatu pelajaran. Fama tughanin nudur, maka tidak berguna an-nudur, peringatan-peringatan. Orang kafir, orang musyrik sudah diingatkan berkali-kali menggunakan pendekatan cara yang berbeda-beda. Kesimpulannya mereka semuanya tidak mau diperingatkan itu. Ya niki ya. Peringatan itu dianggap tidak berguna oleh mereka itu. Ya. Makanya disebutkan dalam surat Yunus ayat 101. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma tughnil ayatu wan nudhuru an qaumil la yu'minun. Wa ma tughni, dan tidak bermanfaat, al ayatu, tanda-tanda kebesaran Allah atau mukjizat, wan nudhuru, dan peringatan-peringatan dari nabi, dari rasul, an qaumil la yu'minun, bagi kaum yang tidak beriman. Orang yang sudah tertutup hatinya, tidak mau beriman, itu nasihat-nasihat tidak mereka terima.
Niki nggih kados kula jenengan nasihati kanca rencang tangga tepaliye menawi dereng pikantuk hidayah, nasihat-nasihat baik kita itu tidak dianggap, ora dianggap nggih. Dijak ngaji alasan ya. Dijak beramal yang soleh menolaknya karena belum dapat hidayah, seperti itu ya. Makanya kita harus mengambil pelajaran besar bahwasannya kebenaran kebaikan itu suatu pelajaran yang mulia, harus kita ambil hikmahnya. Fatawalla anhum, maka berpalinglah kalian anhum dari mereka. Rasulullah diperintahkan jangan sampai Rasul terpengaruh oleh debatnya orang kafir, orang musyrik. Berpalinglah dari mereka. Wong kafir musyrik wis rak genah kuwi. Jangan sampai Rasulullah terpengaruh ya, diperintahkan untuk menjauh dari mereka. Yauma yad'u da'i ila say'in nukur, yauma pada hari yad'u menyeru ad-da'i seorang penyeru ila syai'in kepada sesuatu, nukurin ya, tidak menyenangkan. Ini nanti akan terjadi kiamat, itu ada penyeru, malaikat itu akan menyampaikan berita dahsyat tentang kiamat ya. Ini suatu berita yang tidak menyenangkan karena kiamat itu akan memisahkan kehidupan dunia ini dengan kehidupan akhirat. Kiamat akan memisahkan orang-orang yang menuruti hawa nafsu dengan orang-orang yang beriman, beramal soleh. Itu tidak menyenangkan, terutama bagi orang kafir dan musyrik. Kiamat itu suatu kejadian yang menyengsarakan. Khussa'an, tertunduk absaruhum, pandangan mereka. Nanti hari kiamat terjadi, kalau sudah hancur semua alam ini, manusia bangkit dari kuburnya, orang kafir, orang musyrik akan tertunduk malu. Ternyata benar-benar kiamat terjadi. Pun boten usah kiamat sing kubra, kiamat sughra mawon. Ternyata orang-orang kafir, orang musyrik, bila sudah terjadi tanda-tanda kematian ya, nafas sudah tersenggal-senggal, tenaga sudah lemas, jantung berdetak dengan tidak teratur ya, tanda kematian seseorang akan tiba niku nek sing ngalami tiang-tiang musyrik, tiang-tiang kafir, mereka baru sadar bahwa kematian ini akan menjadikan dia mempertanggungjawabkan amalnya. Itu menjadi takut. Maka tidak sedikit orang-orang yang dulunya banyak dosa, ketika menjelang kematiannya lalu sadar, insaf, ingin bertobat. Niku wonten, kula nggih nate wonten tiyang badhe sedo, kula diundang diken bimbing. Diken bimbing sudah dibacakan Yasin belum juga mati. Kula ken bimbing, kula ajari syahadat. Piyambake mboten respon. Yang diminta apa? Karena rumahnya dekat dengan masjid, dia ingin ke masjid malah nggih. Lah niki lembiyen ki pirang-pirang tahun cedak masjid kok mboten wonten keinginan untuk sholat di masjid, ngaji teng masjid. Sakniki meh mati malah nyuwun teng masjid. Kan Ibu. Kula ajari la ilaha illallah mboten respon, malah badhe pengen diangkat teng masjid untuk ke masjid. Mungkin sudah terbayang kesadarannya bahwasanya masjid ini memang mengandung banyak kebaikan, tapi selama hidupnya tidak tertarik dengan tempat yang mulia seperti ini. Niku nate nggih. Dados tiang-tiang ingkang badhe sedo nggih kula panjenengan nggih sinten mawon, itu karena dia sudah berada di titik nol, tidak punya daya kekuatan, pasti kematian akan dialaminya, baru sadar bahwa sholat penting, beramal baik penting.
yang selama ini dia tinggalkan adalah sesuatu kesempatan yang baik sebetulnya, tapi apa boleh buat, karena belum mendapat hidayah sehingga di ambang kematiannya barulah sadar, barulah ingin bertaubat. Padahal tobat tidak akan diterima jika seseorang sudah mengalami sakaratul maut. Mula niki monggo kula panjenengan, kebaikan ada di lingkungan kita, sekitar kita, jangan tunda-tunda untuk kita segera berbuat baik mumpung masih ada kesempatan. Nah, ngeten nika nggih. Dados tiyang kafir benjang ben tertunduk, menyesal, malu, ternyata kiamat pun terjadi. Yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradun muntashir. Yakhrujuna, mereka keluar, minal ajdathi, dari kuburan, dari kubur keluar, bangkit dari kubur, ka'annahum, seakan-akan mereka jaradun, belalang, muntasirun, yang berterbangan. Jadi seorang duwe arah tujuan, bangkit dari kubur mriki mboten wonten tujuane, soalnya piyambake bingung karena tidak punya bekal yang cukup. Nah niki mula tenggene surat Al-Qari'ah ugi dipun sebatake yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Pada hari kiamat itu manusia diumpamakan seperti aneh-aneh yang berterbangan, kaya dene laron. Nek jenengan kula pas wonten musim laron niku nggih, laron niku terbang ke sana kemari mboten wonten tujuane. Kalau ada lampu yang terang dia mendekat. Untuk apa mendekat? Nggak ada tujuan. Bahkan banyak mereka terbakar dengan lampu yang ada itu. Lah niki kados niku benjang ben tiang-tiang ingkang kafir, munafik, musyrik, murtad, mereka bingung dengan keadaannya sendiri-sendiri karena tidak ada arah dan tujuan. Mula nek kula jenengan sampun gadhahi tujuan ingkang jelas, tujuannya apa? Beribadah kepada Allah, mencari ridha Allah. Nek tujuane kula jenengan jelas, mangke dinten kiamat kula panjenengan jelas akan mengalami tahapan demi tahapan dengan baik. Setelah bangkit dari kubur, kumpul di padang mahsyar. Niku acarane niku. Riyen pun nate kula aturke, hari kiamat itu akan terjadi dengan susunan acara sebagai berikut. Pertama napa? Ditiup sangkakala, ini pembukaan. Semuanya menjadi hancur berantakan. Ditiup lagi, semua yang hidup jadi mati. Itu acara yang kedua. Acara ketiga apa? Ya, ditiup sangkakala, semua makhluk alam ini hancur, hanya Allah yang ada. Acara yang keempat dibangkitkan dari kubur. Acara kelima kumpul di padang mahsyar. Acara yang keenam nanti ada di situ syafaat, di situ ada mizan, ada hisab, ya. Kemudian acara berikutnya apa? Melintas sirotol mustaqim. Niku terakhir. Orang yang selamat berada di surga, cara terakhir niku. Orang yang celaka berada di neraka. Jadi surga neraka tempat yang terakhir. Jadi acarane kula jenengan sek dawa niki, awake dhewe sek ning donya. Mengke ana acara kematian, kita berada di alam barzah, nunggune sek suwi. Kiamat masih jauh nanti menurut perhitungan kita, ya. Nah niku kalau sudah semuanya hancur binasa, baru itu babak awal dalam kehidupan akhirat. Nanti manusia akan tampak sesuai dengan amalnya masing-masing. Yang buruk amal, warnanya gelap, penuh dengan berbagai macam keanehan dalam tubuh. Ada yang mata keluar dari tempatnya, ada yang lidah terjulur sampai terseret di tanah. Ada perut yang membesar, meledak, keluar binatang-binatang yang ya membahayakan. Itu keadaan manusia sesuai dengan amal. Nek amale sae, perawakannya bentuknya sangat indah menawan, memancarkan cahaya terang,
dengan pakaian yang bagus pula. Lah niki monggo kula njenengan tasih wonten kesempatan untuk berbenah diri supaya kita menjadi orang-orang yang selamat di dunianya sampai dalam kehidupan akhirat. Jangan sampai kita tergolong orang yang bingung, tanpa arah, menderita karena tidak punya bekal yang cukup kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang terakhir, muhti'ina iladda, mereka cepat-cepat iladda'i kepada penyeru. Yaqulul kafiruna, berkatalah orang-orang kafir, hadza ini yaumun asir, hari kesukaran, hari yang sangat menyengsarakan. Ya. Jadi nanti setelah bangkit dari kubur akan dikomando oleh malaikat. Terus malaikat itu sebagai panitianya, panitia kehidupan tuh malaikat. Ono sing tukang nyateti amal, wonten sing tukang nopo, mungkin menanya di kubur, mencabut roh, ya. Ada yang penjaga surga neraka, ya. Nanti ada yang meniup trompet, tugas-tugas para malaikat, mereka sebagai panitianya manusia sampai hari kiamat. Lah mengke wonten malaikat ingkang dipun tugasi menghalau manusia untuk kumpul di padang mahsyar. Kumpul semuanya di padang mahsyar, tapi ada orang saat itu buta dan tuli, sehingga dia tidak mendengar seruan malaikat. Disuruh kumpul ke arah barat, mereka nggak dengar, malah jalannya ke arah timur. Dan itu kenapa mereka buta dan tuli? Karena waktu di dunia Allah telah menurunkan Al-Quran sebagai nasihat baik, tapi mereka tidak mau mendengarkan nasihat ini. Mereka tidak mau membaca petunjuk-petunjuk dalam Al-Quran. Maka di hari kiamat mereka dibutakan, mereka tuli, dan akan mendapatkan kesengsaraan yang sangat berat. Mulane niki ngaji ngeten niku wajib bagi kula jenengan. Al-Quran diturunkan tidak dengan cara yang mudah. Seluruh malaikat tidak ada yang ketinggalan mengawal turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfud, ya, ke sama'id dunya, sampai diberikan kepada Rasulullah oleh malaikat Jibril, dikawal oleh semua malaikat. Mula kula jenengan tugase mempelajari, ya, memahaminya, dan mari kita amalkan, ya. Jangan hanya dibaca saja. Banyak orang Al-Quran dibaca satu huruf 10 pahalanya betul, tapi Al-Quran tidak sekedar dibaca, tidak sekedar dihafalkan, tapi ini sebagai hudalil muttaqin, petunjuk. Sekali lagi petunjuk. Petunjuk itu harus dipahami. Bagaimana kita akan bisa membuat roti yang enak kalau petunjuk hanya dibaca dan dihafalkan? Roti yang enak ini bahannya ada telur, ada mungkin tepung, ada mungkin berbagai macam, ya, yang lain. Tapi kalau hanya sekedar dibaca dan dihafal saja, resep itu tidak dimengerti dan tidak dipraktekkan, mana mungkin roti yang enak ini akan dapat terwujud. Mula niki kula njenengan setunggal minggu sepindah rawuh wonten mriki, marilah kita bersama memahami dawuh-dawuhipun Allah. Semoga kita bisa mengamalkannya, mengambil hikmahnya, sehingga akan menjadikan kita selamat di dunia dan akhirat. Menika antawisipun ngantos dumugi ayat 8, nggih. Jam pinten Pak Bu? Setengah 8. Kadosipun cekap rumiyin niki mboten wonten sesi tanya jawab karena kula wonten keperluan yang lain. Monggo dipun waosaken doa akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamni bil Qur'an
waj'alhu li imaman wa nuran wa hudaw wa rahmah. Allahumma zakkirni minhu ma nasitu wa'allimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu li hujjatan ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Mekaten bilih anggen matur wonten kekirangan nyuwun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.